Selamat datang di perkuliahan Manajemen Keselamatan Pasien. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Asih. Sebelum kita mulai perkuliahan, lebih berkahnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada topik pertemuan hari ini, kita akan membahas topik mengenai peran perawat dalam pemenuhan nutrisi ya. Kita awali dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai pengertian nutrisi, yang kedua itu adalah jenis terapi nutrisi, yang ketiga prosedur pemberian nutrisi, keempat ini makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh, dan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Kita awali dengan pengertian ilmu gizi. Nah, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Jadi, kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna, itu akan meningkatkan kesehatan kita menjadi optimal. Selanjutnya, ini apa itu makanan? Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi yang dapat dirubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Ini contohnya ya, ada mungkin terlihat di slide gambarnya ya. Ada susu, protein ya, ayam, telur, lalu ada keju, ini lemak ya, contoh lemak, dan ini adalah contoh karbohidrat, ada roti ya dan mie. Lalu ada sayuran dan buah-buahan. Apa itu pengertian gizi klasik? Nah, gizi adalah aspek yang berhubungan dengan fungsi dasar zat gizi, yaitu menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan, serta mengatur proses dalam tubuh. Nah, pengertian gizi modern, pengertian ilmu gizi ini tidak hanya sebatas fungsi dasar zat gizi dan kesehatan saja, tetapi zat gizi sudah dihubungkan dengan kemampuan kerja, produktivitas, IQ, dan status ekonomi. Nah, ini tujuan ilmu gizi adalah mencapai, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan. Berikutnya, ini ruang lingkup ilmu gizi. Nah, ruang lingkup ilmu gizi dimulai dari produksi pangan. Lalu, penyiapan bibit tanaman atau hewan ternak. Lalu dilakukan selanjutnya ini perawatan selama masa tanam atau pemeliharaan hewan ya, di tanaman ya, misalnya sawah ya, petani melakukan perawatan pada tanaman padi ya, dari itu membajak sawah sampai nanti memanen, memberi pupuk dan lain sebagainya. Nah, untuk hewan ini juga sama ya, dilakukan pemberian makan ya, pakan, lalu ada vaksin dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah distribusi dan pengolahan pangan ya, oleh distribusinya oleh agen besar atau agen kecil ya ke pasar-pasar. Supaya apa? Supaya bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, ini selanjutnya adalah masalah gizi. Nah, ini yang pertama adalah ada faktor primer. Semua masalah gizi yang disebabkan susunan makanan salah, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Masalah gizi juga ada faktor sekunder. Di sini semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana proses pencernaan terjadi, yang meliputi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh otot pengunyah, gigi, lidah, gerak peristaltik, dan sampai ke saluran cerna.
Nah, ini pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan yang memecah karbohidrat dalam makanan menjadi bentuk karbohidrat yang paling sederhana, yaitu monosakarida, memecah protein menjadi asam amino, dan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, di slide sebelumnya, di sini ya, ada masalah gizi yang masuk ke dalam faktor primer ya. Jadi ini adalah masalah gizi yang disebabkan oleh susunan makanan yang salah, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Nah, kalau misalnya dia kurang gizi yang dimakannya, berarti akan berakibat kurang gizi ya. Kalau misalnya dia berlebih, berarti obesitas. Nah, ini akan kita bahas di sini ya. Apa itu dampak dari kekurangan gizi bagi tubuh? Yang pertama adalah tidak tersedianya sumber energi untuk produksi tenaga. Yang kedua adalah terganggunya atau terhambatnya pertumbuhan pada anak dan remaja. Yang ketiga adalah menurunnya sistem pertahanan tubuh, sehingga nanti akan berdampak pada keselamatan pasien juga ya. Kalau misalnya pasien tadi terkena virus atau kondisi tubuhnya sedang tidak fit. Yang keempat adalah terganggunya struktur dan fungsi otak. Lalu selanjutnya yang kelima, perubahan perilaku menjadi antisosial. Nah, ini keadaan kurang gizi pada anak-anak dikenal dengan penyakit kurang kalori protein atau marasmus dan kwashiorkor. Ya. Nah, ini ada juga kelebihan gizi ya, jika tadi masalah gizi yang kuantitasnya itu terlalu banyak. Nah, kelebihan gizi ini juga berdampak negatif, yaitu dapat menyebabkan obesitas yang meningkatkan resiko tubuhnya berpenyakit ya degeneratif seperti diabetes mellitus ya, DM, hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit hati, dan kandung empedu dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan zat gizi. Kebutuhan minimal zat gizi harian atau minimal daily requirement MDR ya, yaitu terdiri dari MDR pada saat sehat, disebut sebagai MDR preventif, yaitu kebutuhan zat gizi minimal yang dibutuhkan tubuh agar tidak jatuh sakit. Nah, selanjutnya kebutuhan zat gizi. MDR pada saat sakit yang disebut sebagai MDR terapeutik, yaitu jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk sembuh. Jadi ada dua ya, ada MDR pada saat biasa saja, sehat gitu ya, dan ada yang pada saat sakit. Dan itu kebutuhan gizinya itu berbeda. Nah, selanjutnya adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat. Nah, selanjutnya jenis terapi gizi. Nah, ini terdiri dari 3 ya, ada TNO, yaitu terapi nutrisi oral, jadi pemberian makanan melalui oral, jadi seperti orang sehat ya teman-teman ya, jadi bisa langsung makan melalui mulut. Lalu selanjutnya ada TNE. TNE itu terapi nutrisi enteral atau disebut juga pemberian gizi secara per sonde menggunakan pipa baik ke lambung maupun melalui usus. Jadi itu dimasukkan selang ya ke dalam sisa hidung gitu ya. Nanti dimasukkan ke saluran ke leher, tapi bukan ke saluran pernafasan, ke saluran pencernaan ya. Lalu masuk ke lambung. Ini disebutnya pemasangan NGT ya teman-teman ya. Lalu ada TNPE ya, terapi nutrisi parenteral. Ini pemberian makanan yang diberikan melalui pembuluh darah vena ya, baik secara parsial sebagian maupun total. Ini untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa atau sulit dilakukan pemasangan NGT ya.
terutama pasien-pasien yang memang ada trauma ya di bagian hidungnya misalnya karena kecelakaan, jadi sehingga sulit untuk dimasukkan selangnya ya itu ke dalam hidung karena hidungnya mengalami obstruksi. Nah, itu bisa dilakukan pemberian nutrisinya melalui TNPE atau melalui parenteral, melalui vena. Nah, ini langkah pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Ini hal yang harus dilakukan oleh petugas atau tenaga kesehatan ya, kita perawat. Ini yang pertama adalah menilai status gizi dan kondisi klinis pasien. Bagaimana kebutuhan nutrisinya, terus berat badannya berapa ya, tinggi badannya berapa, kita hitung BMI-nya. Lalu hitung kebutuhan zat kalori ya, kalori protein, lemak, elektrolit, mineral, cairan, dan lain-lain. Lalu memilih komposisi terapi gizinya yang baik untuk pasien. Yang tadi ya dipilih dari 3 tadi ya jenis terapinya TNO, TNE atau TNPE. Lalu selanjutnya adalah menentukan teknik dan skema terapinya. Lalu yang keempat adalah memonitor efek terapi gizi dan komplikasinya. Selanjutnya ini jika dibuat bagan ya, di sini kita bisa lihat pemilihan jenis terapi ya. Asupan zat gizi tidak memadai, di sini fungsi saluran cernanya ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Kalau baik itu bisa diberikan nutrisi oral atau nutrisi enteral ya. Kalau jangka pendek ada jangka panjang. Di sini ada nasogastrik, ada jejunostomi atau gastrosomi. Lalu kalau fungsi cernanya ini membaik, dia bisa dilakukan secara kontinu ya, makan seperti biasa. Nah, kalau tidak baik, ini jangka pendeknya bisa dilakukan nutrisi parenteral parsial atau nutrisi jangka panjangnya ini nutrisi parenteral total. Ya, jadi ini nanti dipilih berdasarkan bagaimana. Selanjutnya ini lanjutkan ke tugas membaca ya teman-teman ya dan merangkum. Yang pertama itu modul prosedur pemberian nutrisi ya. Dibaca saja SOP pemberian nutrisi itu seperti apa. Terus yang kedua adalah memberikan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Tadi yang tujuannya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Nanti Ibu berikan mungkin modulnya secara offline ya. Di grup modul yang pertama tadi modul SOP dan yang kedua adalah dari Kemenkes ya, jadi ada panduan bagaimana menjaga kekebalan tubuh dengan nutrisi. Ya, nanti dibaca saja. Mungkin dari Ibu cukupkan ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir materi perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari tadi ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan silahkan di japri ya, boleh di japri ke WA Ibu atau di grup atau di kolom komentar. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.